kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali kita berjumpa dalam My Trip My Belusukan. Kali ini saya mencoba mengikuti perjalanan para guru di pedalaman Kelai yang akan melakukan pembelajaran sistem luring atau luar jaringan, guys. Mau tahu keseruannya? Ikuti perjalanan saya di edisi kali ini, guys. Perjalanan saya dari kota Tanjung Redep sampai dengan kampung Longkeluh, kecamatan Kelai, memakan waktu hampir sekitar 3 jam perjalanan dengan jalur aspal sampai dengan melalui jalur logging, guys. Perlu diketahui bahwa kegiatan pembelajaran dengan metode luar jaringan atau luring karena dunia pendidikan kita sedang terdampak oleh pandemi COVID-19, sehingga pendidikan dan pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, guys, di sekolah, tetapi harus dengan media daring. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP 5 Kelai, yaitu Bapak Muhammad Ansori, yang kebetulan ikut serta dalam proses pembelajaran luring luar jaringan ini, guys. Itu di daerah pedalaman yang tidak ada jaringan internet. Oleh karenanya, sekolah kami mengadakan pendidikan luar jaringan, yaitu pembelajaran luring. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui pemberian modul LKS kepada siswa-siswa di kampung-kampung yang akan dilaksanakan setiap akhir pekan. Karena keterbatasan jaringan internet di perkampungan pedalaman Kelai, maka cara efektif adalah dengan sistem pembelajaran luar jaringan, yaitu dengan mengunjungi kampung-kampung tempat tinggal para siswa. Sias menunggu guru di depan sekolah untuk mendapatkan materi yang akan mereka bawa pulang ke rumah seperti modul belajar dan pekerjaan rumah sudah memberikan nilai yang sangat baik karena antusiasme siswa akan memberikan semangat bagi guru untuk terus berkreasi dalam memberikan materi pembelajaran sehingga anak-anak tidak ketinggalan dalam hal belajar sebagaimana anak-anak di perkotaan yang menggunakan sistem daring. Siapa lagi yang namanya yang kelas 7 yang di sana? Yang baru. Oh, yang kasihlah tuh, Bang. Kalau cuma bilang sudah, mana Pak? Belum lihat. Ya, kasihlah. Pak. Ini Serina. Datang ke bawah. Ini ya, ini loh ada WA saya yang Jadi kalau kalian menumpuk, nah, semua tanggung jawab itu. Pelajaran itu harus dikerjakan. Yang asli guru juga bagus, Bang.
Kali ini saya mencoba mengikuti perjalanan para guru di pedalaman Kelai yang akan melakukan pembelajaran sistem luring atau luar jaringan, guys. Mau tahu keseruannya? Ikuti perjalanan saya di edisi kali ini, guys. Kami mengunjungi 6 kampung di daerah Hulu Kelai, mulai dari Kampung Long Duhung, Kampung Long Keluh, Kampung Long Pelai, Kampung Long Lamcin, Kampung Long Mikian, dan Kampung Long Bulu. Dalam perjalanan ke pedalaman Kelai, kita akan disuguhkan, guys, dengan pemandangan indah dari gugusan pegunungan Kars yang membentang dari Kampung Long Keluh sampai Kampung Lamcin. Yang tak kalah menantang dalam perjalanan ke pedalaman Kelai, kita akan menyeberang sungai, guys, dengan menggunakan mobil. Tentu mobil yang standar lapangan, guys, yang memiliki penggerak double atau 4x4 karena dasar sungai yang berbatu. Kita akan berhenti sejenak, guys, di pinggir sungai dengan makan makanan yang dibawa dari kota. Karena di daerah pedalaman kita tidak akan menemukan yang namanya warung nasi campur. Nah, kita sudah sampai di hulu Sungai Kelai yang berada di pedalaman. Anak-anak dari berbagai kampung di pedalaman Sungai Kelai sudah berkumpul menunggu kedatangan para guru, guys, yang akan memberikan pembelajaran dan memberi tugas belajar. Metode pembelajaran yang kami lakukan, orang tua merespon baik apa yang kami lakukan ini. Bahkan mereka merasa bahwa ini pembelajaran ini begitu transparan sekali. Bagaimana anak-anak bisa langsung dilihat cara bekerjanya, cara belajarnya yang langsung ketika ditangani oleh guru disaksikan langsung oleh kedua orang tuanya. Ini jadi tolak ukur bagaimana orang tua semakin mempercayai pendidikan di Hulu Kelai ini. Mengapa kunjungan kami dilaksanakan tiap akhir pekan? Karena ini memudahkan untuk anak-anak bisa berkumpul, karena anak-anak berkumpul di satu posko itu diantar oleh orang tuanya masing-masing dengan menggunakan ketinting dan lain sebagainya, sehingga ketika proses pembelajaran yang kita laksanakan langsung dilihat oleh orang tuanya, langsung
dimonitoring oleh orang tuanya langsung. Jadi ketika permasalahan muncul, orang tuanya bisa tahu, sehingga ketika pembelajaran mereka mandiri, mereka bisa diawasi dan dipandu oleh orang tuanya masing-masing. Kampung yang menjadi tempat domisili siswa-siswa kami itu jaraknya berjauhan. 2 kampung itu dilalui melalui jalan darat, yaitu Kampung Longburung dengan Kampung Longkeluh. Sementara untuk Kampung Longpelai itu dilalui dengan cara setelah menyeberangi sungai yang bisa dilewati oleh mobil bergardan 2. Sementara untuk Kampung Longlangsing kita harus menyeberang Sungai Kelai, dan kemudian untuk 2 kampung selanjutnya kita menyusuri Sungai Kelai dengan jarak tempuh yang kira-kira 2 jam perjalanan. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru kami di sekolah. Mekanisme pembelajaran kami yaitu dengan memberikan modul atau LKS yang itu disusun oleh tiap guru mata pelajaran. Setelah bertemu dengan siswa-siswa, kami langsung memberikan modul itu kepada anak-anak, dan setelah itu kita jelaskan bagaimana cara mengerjakannya dan bagaimana cara belajarnya. Kemudian setiap akhir pekan mereka mengumpulkan jawaban sambil mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang sulit untuk dikerjakan. Dan tentunya ini bisa menjadi evaluasi tiap akhir pekan. Anak-anak didik semua didampingi oleh orang tua mereka, sehingga hal ini sangat menarik dan baik karena para orang tua akan melihat langsung bagaimana proses belajar mengajar anak-anaknya walau belajar di alam seperti ini, guys. Jadi yang dibagi apa aja itu? Sementara dari guru-guru sendiri, kita sering melakukan musyawarah
untuk menentukan apa saja yang terbaik ketika bertemu dengan orang tua, dengan anak-anak langsung di kampungnya masing-masing. Dan guru-guru merasa tertantang sehingga mereka dalam memberikan modul dan LKS ini mereka kreatif, dan juga ketika berhadapan dengan anak-anak mereka begitu giat sekali, jadi tidak monoton seperti pembelajaran di kelas, tetapi makin berkreasi tinggi mereka. Ini diacungi jempol oleh semua rekan-rekan guru, dan semua rekan-rekan guru begitu bersemangat, apalagi bertemu dengan orang tua di kampungnya masing-masing. Proses pembelajaran kepada anak-anak ini sangat bagus sekali ketika kita melaksanakan pendidikan pembelajaran luring. Mengapa? Karena dengan pembelajaran luring ini kita bisa langsung mengenal materinya. Jadi semua mata pelajaran ditujukan dengan berdasarkan berbasis lingkungan. Jadi semua mata pelajaran mengacu pada pengalaman kehidupan anak-anak di kampung dan bagaimana penerapan pendidikan pembelajaran itu sesuai dengan keseharian mereka. Jadi ini merupakan pembelajaran yang tepat sekali ketika dilaksanakan langsung kepada anak-anak di kampungnya masing-masing. Apa respon dari siswa-siswa kami? Tentu mereka sangat terbantu sekali. Mereka sangat senang dengan model pembelajaran ini. Selain mereka tetap mengerjakan tugas-tugas dari gurunya, mereka dapat mengaplikasikan pembelajaran dari gurunya itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga waktu mereka belajar bisa diselingi dengan banyak waktu untuk membantu kedua orang tuanya. Dan tentu ini membantu perekonomian bagi orang tuanya dan membantu juga bagi anak-anak yang selama ini tinggal di asrama.
model pembelajaran yang kami lakukan ini direspon baik oleh masyarakat, oleh anak-anak, bahkan oleh guru-guru, tetapi ini bukanlah cara yang paling tepat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Pendidikan yang paling tepat adalah dengan melakukan pembelajaran langsung setiap hari. Tetapi dikarenakan adanya pandemi ini, kita harus mensiasati, kita harus memaklumi, kita harus bisa mementingkan kesehatan itu adalah yang nomor satu. Dan bagi sekolah-sekolah lain tentu mereka melaksanakan hal yang sama, dan bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Tetapi apa yang kami lakukan ini adalah usaha yang kita berikan untuk supaya anak-anak itu tetap belajar, tetap bersemangat, dan kegigihan guru-guru mendatangi anak-anak ini bisa menjadi contoh suri toladan kepada anak-anak bahwa guru bersemangat, maka diharapkan siswanya juga bersemangat dalam belajar. Nah, itulah para pejuang pendidikan di pedalaman Kelai, guys. Mereka bersemangat untuk terus memberikan proses pendidikan di era pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum reda. Melalui pembelajaran sistem luring atau luar jaringan, anak-anak tetap bisa belajar sambil membantu orang tua di rumah sampai dengan situasi pandemi ini selesai. Oke guys, nanti kita ketemu lagi ya dengan pengalaman petualangan di beberapa tempat lainnya yang tentu lebih menarik di channel ini. Oke guys, sampai jumpa lagi.